Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi keberagaman anak. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sastra Dwi Maharani dengan NIM 125130002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama, ada pengertian keberagaman anak. Keberagaman anak merujuk pada variasi atau perbedaan yang ada di antara anak-anak dalam berbagai aspek, seperti ras, etnis, budaya, bahasa, agama, kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan latar belakang sosial ekonomi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pendidikan, psikologi, perkembangan, dan masyarakat untuk menggambarkan bagaimana anak-anak tidak seragam, melainkan memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Keberagaman ini mencakup perbedaan normal dalam perkembangan anak, seperti variasi dalam gaya belajar, kecerdasan, atau tantangan kesehatan, seperti perbedaan budaya yang lebih luas. Next, ada tujuan keberagaman anak. Tujuan utama dari memahami dan mempromosikan keberagaman anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan optimal setiap anak. Ada beberapa tujuan spesifiknya, meliputi yang pertama, mendorong inklusi dan toleransi. Di sini membantu anak-anak belajar menghargai perbedaan, mengurangi diskriminasi, dan membangun empati antar individu. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran dan perkembangan, memungkinkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti program inklusif untuk anak dengan disabilitas atau pendidikan multibudaya. Yang ketiga, membangun masyarakat yang lebih baik, menyiapkan generasi muda untuk hidup dalam dunia yang beragam, mendorong inovasi, kreativitas, dan keseimbangan sosial melalui pengakuan atas kekuatan dari berbagai perspektif. Dan yang terakhir, ada mengatasi kesetaraan, mengidentifikasi dan mengurangi hambatan yang disebabkan oleh stereotip atau bias sehingga semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Masuk ke inti pembahasan, yaitu keberagaman anak berdasarkan gender atau jenis kelamin. Keberagaman anak berdasarkan gender atau jenis kelamin berarti adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan yang tampak dari sisi fisik, cara berpikir, perasaan, minat, serta perilaku sosial. Perbedaan ini merupakan hal alami dan kodrati, bukan untuk dibeda-bedakan, tetapi untuk dihargai dan difasilitasi secara seimbang, agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya. Di dalam dunia pendidikan, guru berperan penting dalam menanamkan kesetaraan gender di sekolahnya. Artinya, anak laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpendapat, berpartisipasi, dan berprestasi. Nah, ada beberapa bentuk keberagaman berdasarkan gender. Antara lainnya, yang pertama, perbedaan fisik dan motorik. Anak laki-laki umumnya lebih kuat dalam motorik kasar, seperti berlari dan melompat. Sementara anak perempuan cenderung unggul dalam motorik halus, seperti menggambar dan menulis. Perbedaan emosional dan sosialnya juga berpengaruh. Anak perempuan lebih ekspresif dan empatik, sedangkan anak laki-laki sering menunjukkan sifat mandiri dan kompetitif. Dan yang terakhir, ada perbedaan gaya belajar. Laki-laki cenderung belajar lewat aktivitas fisik dan eksploratif, dan perempuan lebih menyukai kegiatan komunikasi dan kerjasama. Nah, dalam mengelola keberagaman ini, guru tidak boleh memberikan label seperti anak laki-laki harus kuat atau anak perempuan harus lembut, karena hal itu bisa membatasi perkembangan potensi anak. Sebaliknya, guru perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mencoba berbagai peran dan aktivitas. Yang kedua, ada pengaruh suku bangsa dan ras terhadap pengalaman anak sekolah. Selain perbedaan gender, keberagaman anak juga tampak dalam latar belakang suku bangsa dan ras. Setiap anak membawa identitas budaya dan sosial dari keluarganya, seperti bahasa, adat, tradisi, nilai-nilai, dan cara berinteraksi. Keberagaman ini membuat suasana sekolah menjadi lebih berwarna dan kaya pengalaman. Namun, juga dapat memunculkan tantangan dalam proses penyesuaian dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan ini, perbedaan suku bangsa dan ras dapat mempengaruhi yang pertama, bahasa dan komunikasi.
Anak dari suku tertentu mungkin menggunakan bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa pengantar di sekolah, sehingga perlu waktu untuk beradaptasi. Yang kedua, kebiasaan dan nilai budaya. Perbedaan adat istiadat, cara berpakaian, atau tata krama dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan teman dan guru. Yang ketiga, penerimaan sosial. Anak dari kelompok minoritas bisa saja mengalami perasaan berbeda atau tidak diterima jika lingkungan sekolah tidak inklusif. Yang terakhir, ada motivasi belajar. Anak yang diterima dan dihargai akan merasa nyaman, berani berpartisipasi, dan semangat belajar. Sebaliknya, anak yang sering dibandingkan dapat menjadi minder atau pasif. Nah, oleh karena itu, sekolah dan guru perlu menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan empati di antara peserta didik. Pendidik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap keberagaman budaya. Misalnya dengan mengenalkan lagu daerah, tarian tradisional, permainan lokal, serta kegiatan yang mempererat persatuan seperti Hari Budaya Sekolah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Keberagaman anak menunjukkan perbedaan dalam gender, budaya, ras, dan kemampuan yang perlu dihargai. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan inklusif dan adil agar setiap anak dapat berkembang optimal. Dengan menghargai keberagaman, anak belajar toleransi, empati, dan siap hidup di masyarakat majemuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.